Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Amalan menyambut tahun baru Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Jadi kalau kita lihat ayat ini, jelas yang membagi waktu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Setelah Allah menciptakan langit, setelah Allah menciptakan bumi, langsung Allah membagi menjadi 12 bulan. Dari yang 12 bulan, ada 4 bulan yang diharamkan. Yang pertama, bulan Muharram. Yang kedua, bulan Rajab. Yang ketiga, bulan Zulqa'dah. Dan yang keempat, ada bulan Zulhijjah. Maksud haram di sini apa? Nah, haram di sini maksudnya adalah haram untuk berperang, haram untuk bertikai, haram bermusuhan, dan haram dalam berselisih. Karena apa? Karena saking diagungkannya 4 bulan ini. Kenapa Allah mengagungkan 4 bulan itu? Nah, yang pertama, bulan Muharram, ini bahasan kita yaitu di bulan Muharram. Nah, kenapa diagungkan oleh Allah? Karena banyak peristiwa yang terjadi walaupun di tahun yang berbeda. Misalnya, Allah menciptakan langit dan bumi itu ada di bulan Muharram. Selanjutnya Allah menciptakan Nabi Adam, itu juga ada di bulan Muharram. Selanjutnya pertama kali Allah turunkan hujan dari langit, itu juga ada di bulan Muharram. Selanjutnya ada juga pertama kali Allah menciptakan tumbuhan, menciptakan rumput, menciptakan pepohonan di bulan Muharram. Selamatnya Nabi Yunus dari perut ikan, itu juga ada di bulan Muharram. Terus selamatnya Nabi Nuh dari banjir bandang yang melanda negerinya juga ada di bulan Muharram. Selanjutnya ada selamatnya Nabi Ibrahim dari api Raja Namrud di bulan Muharram. Selamatnya Nabi Isa juga di bulan Muharram. Dan banyak peristiwa lain yang terjadi, termasuk hijrah Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita ketahui, kita yang mengaku beragama Islam lebih mengenal kalender Masehi daripada kalender Hijriah. Biasanya panitia kalau membuat suatu acara keagamaan, di spanduk mereka membuat hanya kalender Masehi. Mereka mencantumkan hanya kalender Masehi. Seharusnya 2 kalender itu dicantumkan dalam spanduk, yaitu kalender Masehi strip Hijriah. Dan banyak sekali alasan mengapa kita yang mengaku agama Islam lebih mengenal kalender Masehi daripada kalender Hijriah. Kita yang beragama Islam kalau menyambut tahun baru Hijriah ini kayaknya seperti tidak ada gairah, tidak bersemangat, ya biasa seperti hari-hari biasa. Padahal perlu kita ketahui yang namanya tahun baru Islam, Nabi tidak pernah memberikan contoh. Karena apa? Karena tahun baru Islam baru ada di zaman Umar bin Khattab. Jadi waktu zamannya Rasulullah belum ada yang namanya tahun baru. Penanggalan itu belum ada. Di zaman Abu Bakar pun juga belum ada. Tapi di zaman Umar bin Khattab
waktu beliau jadi khalifah, baru ada penanggalan yang disebut dengan tahun baru Hijriah. Makanya tidak ada satupun hadis yang mengajarkan bagaimana kita menyambut tahun baru Hijriah. Tapi Nabi sudah mengantisipasi. Beliau mengatakan, siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia rugi. Dan siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin, dia rugi juga. Dan siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah untung. Jadi menyambut tahun baru Hijriah ini bukan dengan kemeriahan. Padahal mohon maaf, biasanya ada doa awal tahun, ada doa akhir tahun juga. Padahal doa awal tahun, doa akhir tahun bukan doa yang Rasul ajarkan, karena dulu di zaman Rasul tidak ada. Ini yang membuat para alim ulama boleh baca, boleh, kenapa tidak? Namanya orang berdoa tidak salah. Tapi biar kita tahu, doa awal tahun, doa akhir tahun ini bukan bagian dari hadis, karena zaman Nabi belum ada tahun baru. Misalnya kan juga ada akhiri tahun ini dengan puasa, terus awali bulan Muharram dengan puasa juga. Biar apa? Biar hidup selama setahun itu baik, berkah. Nah, itu pun juga bukan hadis Nabi, karena saya tegaskan lagi, dulu di zaman Nabi belum ada yang namanya tahun Hijriah. Oke, siapa yang menyampaikan puasa awal tahun, puasa akhir tahun itu? Nah, yang menyampaikan adalah para ulama. Apakah boleh kita laksanakan puasa tersebut? Boleh, tentu boleh. Karena namanya puasa tidak ada yang salah. Kenapa tidak? Karena puasa adalah bagian dari suatu kebaikan. Ada juga masuk tahun baru Hijriah, kadang-kadang kita terbesit-besit bikin suatu acara namanya zikir akbar, ada istighosah. Nah, boleh ya, boleh, itu boleh. Zikir mah setiap saat, setiap hari kita zikir, bukan hanya menyambut tahun baru aja. Tahun baru istighosah, zikiran, tapi di hari-hari, setiap hari nggak pernah zikir, itu yang salah. Zikir itu dilakukan sepanjang masa. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah, zikir kepada Allah, hati kalian pasti akan tenang dan tentram. Makanya perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.